Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa law karihal musyrikun. Wa qala ta'ala: wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala alaihi salatu wassalam: innama bu'itu da'iyan wa mu'alliman, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hadirin mulia, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala nikmat dan kurnia yang diberikan kepada kita tanpa hingga. Dan khususnya kita diberikan nikmat pada hari ini bisa berkumpul di sini dari berbagai tempat di Indonesia, yang jauh, yang dekat, berkorban, masya Allah. Semoga Allah terima pengorbanannya, amin. Kita berkumpul di sini dalam rangka untuk memikirkan bersama-sama dan menghidupkan kembali usaha yang sangat agung, usaha yang sangat besar, usaha daripada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin daripada Nabi dan Rasul, adalah usaha yang sangat besar, yang sangat mulia, yang diberikan kepada kita semua. Untuk itu kita semuanya bersyukur, kata Allah SWT. Jika kita bersyukur, akan ditambah nikmat kepada kita. Hari semulia di dalam pertemuan kita ini membicarakan satu hal yang sangat asas, sangat dasar, sangat mendasar. Di balik langkah-langkah kita ini untuk bekerja, baik di makomi maupun intikoli kita, keliling kampung-kampung, keliling kota, keliling pulau-pulau, bahkan keliling dunia, adalah memikirkan, mengusahakan atas kehendak kita semua manusia, yaitu adalah mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketinggian, mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan keamanan. Dengan kata lain, ingin mendapatkan kebahagiaan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta, pencipta kita semua, juga demikian menghendaki manusia ini adalah mendapatkan kebahagiaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar supaya bahagia ini berkelanjutan dari dunia ini sampai ke akhir zaman, bahkan sampai ke akhirat nanti yang akan datang. Hadirin mulia, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah memutuskan bahwa kebahagiaan itu hanya di dalam mengamalkan agama secara sempurna. Agama Islam, agama yang dibawa oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara yang lain, tidak ada dengan apa yang lain, hanya dengan satu, itu mengamalkan agama secara sempurna dalam kehidupan ini. Apabila kita mengamalkan agama dengan sempurna dalam hidup ini, maka kita akan bahagia. Allah SWT berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan dalam hidupnya amal yang soleh, baik lelaki atau perempuan, dan dia beriman, maka pasti dan pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang bahagia di dunia ini, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dengan kata lain, kehidupan yang berbahagia di dalam dunia ini. Kemudian walanajziyannahum, dan akan kami berikan balasan kepada mereka pada hari akhirat nanti yang akan datang, bi ahsani ma kanu ya'malun, karena amal perbuatan mereka selama mereka ada di dunia. Di sini dengan jelas dan tegas bahwa janji Allah SWT, kebahagiaan itu di dunia dan di akhirat hanya dengan iman dan amal yang soleh. Dengan kata lain, agama yang sempurna. Itulah syarat kebahagiaan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mengamalkan agama dengan sempurna, apalagi tidak mengamalkan agama secara total, karena mereka tidak beriman, maka akan diberikan kehidupan yang sempit di dunia ini, kehidupan yang menderita di dunia ini. Allah SWT berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripada mengingatku, berpaling daripada agamaku, itu adalah tidak beragama Islam, tidak mengerjakan amal yang soleh, dan tidak beriman, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka nanti akan aku berikan kepadanya kehidupan yang susah di dunia ini, hayatan dhanka, kehidupan yang sempit, yang susah, yang menderita di dunia ini. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan akan diberikan buta pada hari akhirat nanti. Bayangkan semula, ini peringatan daripada Allah SWT kepada kita umat manusia. Hari semula, orang-orang yang mengamalkan agama sempurna, sampai bagaimana kebahagiaan itu di dunia sampai akhirat. Allah SWT mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam ayat yang lain, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang mengamalkan agama dengan sempurna dan istiqomah, maka akan aku bebaskan kehidupannya itu daripada rasa takut dan rasa duka cita. Jadi orang yang mengamalkan agama sempurna ini sudah bebas hidupnya daripada rasa takut dan rasa duka cita. Artinya hidupnya senang saja gitu. Walaupun dunia goncang 7 kali sehari, dia akan tetap tenang karena dalam penjagaan Allah SWT. Walaupun dalam api sekalipun, seperti terjadi kepada Nabi Ibrahim AS, dalam api yang panas selama 40 hari 40 malam, tapi dia merasa bahagia dalam api itu, dalam kobaran api itu, kan Allah SWT telah merubah kobaran api itu menjadi taman-taman surga. Dan terus nanti berkelanjutan di akhirat, maka orang ini akan melampaui tempat-tempat di akhirat ini bebas hambatan. Tidak ada pertanyaan kubur, tidak ada hisab, tidak ada sirat, tidak ada hisab. Semua langsung bebas hambatan. Dari begitu mati, meninggal langsung ke alam surga. Ini orang-orang yang mengamalkan agama dengan sempurna.
Hidupnya senang terus. Punya uang senang, gak punya uang juga senang. Pokoknya senang aja. Kaya senang, miskin senang. Dia tidak terkesan dengan keadaan-keadaan itu. Dia rasa bahagia dalam dirinya. Tapi sebaliknya orang-orang yang tidak mengamalkan agama dengan sempurna, walaupun dia itu kaya raya, segala fasilitas terpenuhi, tapi tidak akan merasakan bahagia. Susah terus. Miskin susah, kaya susah. Ini orang-orang yang tidak mengamalkan agama dengan sempurna. Kita lihat dalam kehidupan keseharian orang-orang yang kelihatannya kaya raya, terpenuhi segala fasilitas, tapi menderita, nggak bisa tidur, banyak penyakit, karena stres. Nah, itu menyebabkan menjadi dia sengsara dalam hidup di dunia ini. Hari semulia kita uraikan bagaimana yang dimaksud dengan agama sempurna itu dan bagaimana cara mendapatkannya. Agama ini adalah terkandung di dalam kalimat yang agung, kalimat yang mulia, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini namanya kalimat thayyibah, kalimat yang baik, kalimat yang agung. Hari semulia, inilah awal asas daripada agama. Awalidin ma'rifatullah. Awal daripada agama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini kata para ulama adalah nafi isbat. Iman itu adalah mengingkari pandangan mata, meyakini khabar. Khabar dari mana? Khabar daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita pandang benda-benda itu akan mendatangkan kebahagiaan, tetapi sebetulnya bukan di situ kebahagiaan. Orang menganggap dalam harta itu bahagia. Maka dengan kalimat ini menyatakan bahwasanya kebahagiaan itu bukan di dalam harta yang banyak. Sebagaimana kita ini melihat matahari. Matahari itu kalau kita lihat sekarang ini sebesar piring. Betul? Sebesar piring. Apakah betul matahari sebesar piring? Secara akal pikiran kita mengatakan matahari bukan sebesar piring. Matahari itu lebih besar daripada bumi kita ini. Bahkan para ahli ilmu mengatakan besarnya matahari kita ini 2 juta kali daripada besarnya bumi kita. Jadi berarti mata kita ini salah. Mata kita ini salah. Bukan sebesar piring matahari. Nah, berarti apa? Mata kita dengan kata lain menipu kita. Kemudian kalau kita melihat di waktu malam, bulan purnama, lihat kolam. Di situ lihat ada bulan. Betul nggak dalam kolam ada bulan? Salah. Itu berarti kita tertipu oleh mata kita. Nanti kita lihat kolam yang lain, di sana ada bulan. Kolam yang lain ada bulan lagi. Betul nggak begitu? Itu salah. Pandangan mata kita salah. Matahari tidak dalam kolam, tapi matahari ada di angkasa. Itu gambar matahari, gambar bulan. Begitulah semula orang yang memandang dengan mata harta membawa bahagia, itu salah. Jadi kalau kita memandang dengan mata membawa bahagia itu harta, itu salah. Yang kita pandang dengan kita membeli dengan banyaknya harta ini, banyak uang, kita bisa beli bermacam-macam barang. Dengan bermacam-macam barang kita akan bahagia. Itu salah. Sebagaimana salahnya mata melihat matahari, itu salah. Begitu misalnya. Oleh karena itu Allah katakan
Fama mata'ud hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kesenangan dunia itu yang nampak oleh mata adalah kesenangan yang menipu. Jadi kalau orang itu yakin dengan hartanya banyak itu bahagia, itu sudah tertipu dengan pandangan mata kita. Begitu juga ini semulia. Orang yang memandang dengan kekuasaan, dengan pangkat, dengan jabatan yang tinggi akan bahagia, itu juga salah. Dan kita akan tertipu dengan itu. Kebahagiaan bukan dalam kekuasaan, tetapi kebahagiaan dalam mengamalkan agama yang sempurna. Bahkan Allah SWT berikan contoh dengan jelas. Orang yang terkaya dalam dunia disebutkan dalam Quran itu Qarun. Tapi Qarun akhirnya menjadi manusia yang paling menderita. Dengan hartanya ditenggelamkan di bumi. Qarun. Begitulah orang yang itu gambaran kepada kita, pelajaran kepada kita, orang yang memandang kemudian meyakini dengan harta yang banyak itu akan membawa kita bahagia, itu salah. Kita bisa tertipu. Begitu juga dengan meyakini, memandang, kemudian meyakini dan bekerja untuk mengejar kekuasaan. Sebab dengan itu kita akan berkuasa, kita akan mendapatkan harta, dan kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu adalah salah, itu adalah keliru, dan itu adalah tertipu dari pandangan mata kita. Allah sudah katakan dan berikan contoh-contoh dalam kehidupan sejarah dunia ini. Orang yang paling top kayanya dan orang paling top kekuasaannya sehingga mengaku merasa menjadi Tuhan. Tapi pada akhirnya bagaimana? Unhappy ending. Akhir yang tidak bahagia. Ini. Contoh yang lain sekarang itu masih bisa kita saksikan. Itu adalah makam Abu Lahab di Mekah. Makam Abu Jahal. Orang yang menentang agama, menentang Nabi. Tidak ada orang sekarang yang mau memberi nama anaknya Abu Lahab, Abu Jahal. Betul? Dan di kuburnya itu bau busuk sampai sekarang. Padahal sudah 14 abad yang lalu. Kalau datang ke sana, bau busuk kuburnya. Begitulah hari semulia orang-orang yang bernasib apabila tidak ada agama apalagi menentang. Tapi kalau orang-orang yang hidupnya baik, agamanya baik sampai akhir hayatnya, di dunia akan bahagia berketerusan sampai di akhirat. Bahkan jasadnya tidak dimakan tanah. Jasad para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, para hafiz Quran, ini jasadnya tidak dimakan tanah, tidak hancur, tidak berbau busuk, bahkan bau wangi, bau harum. Ada seorang ulama kita, kalau kubur sahabat sudah banyak terbukti, dibongkar, terbongkar, tidak sengaja dibongkar, jasadnya utuh. Ada namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Indonesia, ulama Indonesia yang dikuburkan di Mekah, terkenal. Kira-kira berapa tahun yang lalu pemerintah Saudi itu ingin membongkar kuburan. Ternyata kuburan Syekh Nawawi itu didapatkan sedang mutola'ah kitab di dalam kuburnya itu. Maka buru-buru timbul kembali. Ada sahabat yang ingin meninggal itu, bukan sahabat, para wali Allah, ada wali Allah, ingin di dalam kuburnya sholat. Maka ternyata juga benar, Allah kabulkan dalam kuburnya sholat. Banyak contoh-contoh begitu. Hari semuanya oleh karena itu, kita jangan percaya, jangan yakin dengan apa yang dipandang oleh mata, tapi yakin khabar, dikhabarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun akal kita tidak paham, secara mata, secara akal tidak paham, tetapi hati kita meyakini bahwa apa yang
dikatakan Nabi itu pasti benar. Bahwa Allah itu adalah zat yang maha agung, maha besar. Keagungannya, kebesarannya tidak bisa diukur, tidak terukur. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Kebesaran Allah SWT kalian tidak akan bisa mengukur. Betapa kekuatannya, betapa kehebatannya, tidak bisa diukur dengan akal pikiran kita. Kalau kekuatan pembangkit listrik bisa diukur 1 mega, 100 mega, 1000 mega, megawatt bisa diukur. Kekuatan keren bisa diukur. Kekuatan pesawat terbang bisa diukur. Kekuatan senjata bisa diukur. Kekuatan nuklir bisa diukur. Tapi kekuatan Allah, wa ma qadarullah haqqa qadrih, kalian tidak akan bisa mengukur kuasa Allah SWT. Allah SWT mampu menciptakan yang ada ini dari tidak ada. Tidak ada dulunya bumi, matahari, bintang-bintang yang jumlahnya miliar-miliar. Tidak ada dulu. Tidak ada bahan. Dan untuk mencipta tidak perlu bikin gambar dulu. Bikin perencanaan. Tidak ada perencanaan. Tidak ada gambar. Langsung kun fayakun. Apa yang dikehendaki Allah akan tercipta, terwujud. Dengan kudrat dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT bisa merubah tongkat jadi ular. Tongkat itu kayu mati, dirubah jadi ular yang hidup. Ada dagingnya, ada tulangnya, ada darahnya. Terus Allah bisa rubah lagi. Dari ular yang hidup, mati. Jadi tongkat kembali. Sanu'iduha siratal ula. Dikembalikan dalam bentuk yang awal. Tidak ada profesor dalam dunia bisa menciptakan seperti itu. Walaupun berkumpul orang cendekiawan di seluruh dunia nggak akan bisa. Allah SWT mampu mengeluarkan onta, bukan dari onta, bukan dari perut onta. Allah SWT mampu mengeluarkan onta dari batu, dari gunung batu. Ketika umat Nabi siapa tuh? Nabi Soleh, kalau betul kamu punya Tuhan Maha Kuasa, coba keluarkan onta dari batu ini. Langsung doa, begitu selesai doa, gerak, moncong unta keluar. Keluar onta yang paling besar, bunting lagi, beranak lagi. Itu kuasa Allah SWT. Manusia nggak bisa ciptakan mobil dari mobil, nggak bisa. Mobil beranak mobil nggak bisa. Pesawat beranak pesawat nggak bisa. Tapi Allah semua menciptakan lalat dari lalat bisa. Satu lalat bisa menjadi 1000 lalat. Telurnya banyak. Ikan, satu ikan itu bisa mengeluarkan ada yang 1 juta ikan. 2 juta ikan. Iya, dari perutnya itu. Nah, siapa bisa bikin begitu? Hanya Allah. Telur ikan, telur ayam, telur bebek, telur angsa, cairan, dari cairan. Begitu keluar, bagaimana? Berubah. Tadinya mati hidup. Ada badannya, ada yang dalamnya itu, ada perutnya, ada ususnya, ada jantung, ada paru-paru, semua organ lengkap dari cairan tadi itu. Ada paruhnya, ada matanya, ada cekernya, warna-warni, bulunya itu indah. Apalagi burung-burung di hutan itu, warna-warni yang indah, suaranya berbeda-beda yang indah. Siapa bisa bikin?
Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Ya Allah, saya ingin bagaimana Engkau menghidupkan yang mati." "Awalam tu'min?" Apa kamu enggak percaya? "Saya percaya, walakin lihat ma'inna qalbi." Saya percaya, tapi untuk menenangkan hati saya. Maka Allah kabulkan, kamu ambil 4 burung, dipotong-potong, kemudian kamu aduk, diletakkan di 4 gulung. Udah 4 gulung kamu panggil. Panggillah burung itu. Itu daging-daging yang terpotong-potong itu kumpul, ya kan? Kemudian masing-masing itu mencari mencari temannya yang satu badan itu tadi. Kalau burung gagak ya dengan gagak, burung kesuari, burung sari, burung masing-masing mencari kepalanya, ya kan, ekornya, dalamannya, cekernya jadi satu. Kemudian burung itu terbang. Begitu Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan yang mati. Ada nggak manusia bisa bikin begitu? Allah Subhanahu wa taala banyak sekali contoh-contohnya. Keseharian kita nih, kita lihat kiri kanan kita. Itu sebetulnya adalah hal yang luar biasa, tapi dianggap itu biasa aja. Kalau dalam Quran dikatakan Allah merubah tongkat Nabi Musa menjadi ular, ular jadi tongkat. Itu adalah mujizat kepada Nabi Musa alaihissalam. Mujizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi dan bergesernya siang dan malam tertanda bukti tanda-tanda keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua alam semesta ini tanda bukti keagungan Allah, kekuatan Allah, wujudnya Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuatannya. Bukan hanya tongkat jadi ular, tapi seluruhnya begitu. Allah rubah-rubah. Kita melihat kalau kita di kampung, di kota juga pinggir kota banyak sekarang orang tanam pohon bayam, orang tanam pohon kangkung, ya. Apa itu yang ditanam? Biji bayam, biji kangkung. Terus ditaruh di mana? Di tanah, dicampur kotorannya najis. Kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran kerbau sapi, diaduk-aduk, ya kan? Dicampur air, tanam biji ayam, biji apa tadi? Biji kangkung, biji bayam, biji tomat, biji cabai, jadi apa? Allah rubah itu barang yang najis itu, yang kotor itu menjadi sayuran yang segar. Buah-buah yang segar. Itu kuasa apa? Allah. Bukan petani yang bikin kuasa. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kamu pikir kalian yang menumbuhkan itu pohon-pohon? Apa kami yang menumbuhkannya? Kata Allah. Pasti adalah bukan petani yang menumbuhkan pohon-pohon, tetapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jawab. Barang najis kalau orang makan itu bisa pingsan, bisa mati. Tapi Allah rubah menjadi sayuran yang Masya Allah. Semua kita penggemar bayam, penggemar kangkung, betul? Penggemar tomat, penggemar cabai. Dari apa dibikin? Dari kotoran yang najis itu. Allah rubah-rubah. Begitu Allah, kuasa Allah SWT. Ya. Hari semulia zat yang maha kuasa, yang maha agung, yang maha hebat, yang tidak bersyukur kekuatan kekuasaannya itu punya kehendak. Apa kehendak daripada Allah SWT?
kehendak Allah Subhanahu wa taala agar supaya manusia itu beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan, "Ad-dunya khuliqat lakum." Dunia diciptakan untuk kalian. Karena begitu mulianya manusia ini. Sebagaimana firman-Nya, "Walaqad karramna bani Adam." Sehingga aku muliakan anak cucu Adam. Saking mulianya ciptakan seluruh alam semesta ini adalah untuk manusia. Ad-dunya khuliqat lakum. Dunia ini semua diciptakan untuk kalian manusia. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Dan kalian dicipta untuk akhirat, bukan untuk dunia ini. Jadi dunia ini persiapan untuk akhirat, begitu maksudnya. Diberikan fasilitas di dunia ini sementara waktu untuk mempersiapkan diri kehidupan akhirat. Itu maksud hidup manusia itu. Bagaimana ibadah itu? Itulah Muhammadur Rasulullah. Beribadah itu ada dengan cara hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itulah jalan untuk kita keselamatan dunia sampai ke akhirat adalah dengan Muhammadur Rasulullah. Dalam hidup kita ini mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa kita ini, Allahu Akbar. Jadi fokus kita ini, konsentrasi kita bagaimana diri kita ini dibentuk begitu rupa supaya 24 jam semua menjadi ibadah. Itu maksudnya. Dan ibadah hanya satu cara. Muhammadur Rasulullah, cara Nabi Muhammad yang diterima. Yang lain ditolak semua. Walaupun dia raja, walaupun dia presiden, walaupun dia menteri, walaupun orang kaya, siapa saja yang amalnya tidak Muhammadur Rasulullah ditolak. Hartanya, jabatannya, kekuasaannya tidak mampu untuk menyelamatkan diri nanti di akhirat. Nggak bisa ditebus dengan harta dan kuasa. Hanya bisa ditebus dengan Muhammadur Rasulullah. Cara hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dikirim ke dunia untuk menjadi sampel kehidupan. Sampel contoh bahwa detail-detail hidup ini ada contoh Nabi. 24 jam hidup kita ada contoh Nabi. Itu menjadi ibadah. Man amila amal laisa fi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat suatu amalan yang tidak ikut contoh kami, raddun, ditolak. Ini ya. Tapi nggak berhenti di situ saja. Tidak berhenti memikirkan diri sendiri saja. Tapi harus kita pikirkan juga keluarga kita, orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, cucu kita, tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita, bahkan manusia sedunia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian dicipta untuk bagi seluruh manusia di dunia. Ini harus mulia. Satu kemuliaan lagi. Sendiri saya mengamalkan sunnah selamat. Kalau bisa usaha kepada yang lain banyak selamat, itu akan dihargai lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana kemuliaan orang yang beriman mengamalkan Islam, beramal soleh, yaitu dengan mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Sunnah yang paling ringan dikerjakan, yang paling ringan, bukan paling kecil ya. Sunnah nggak ada yang kecil, semua besar. Yang paling ringan dikerjakan apa?
kata subhanallah. Nah, kata subhanallah itu, satu kata itu lebih besar nilainya, lebih berharga daripada dunia seisinya. Ketika seorang petani zaman Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan kata ini subhanallah, Nabi Sulaiman alaihissalam yang sedang terbang dengan istananya karena kagum dengan itu, turun di sawah. Nah, turun di tengah sawah di mana petani yang mengucapkan itu. Maka petani itu ketakutan. Kok ada istana Nabi Sulaiman turun di sawah, masya Allah. Kayak kita sekarang pesawat turun di tengah sawah, gimana kira-kira? Maka ditanya, kamu tadi ngomong apa? Ya Nabi, saya nggak ngomong apa-apa. Tadi itu ada yang menyampaikan ke saya itu. Oh, tadi saya mengucapkan subhanallah karena mengagumi kerajaan istana Nabi Sulaiman yang terbang itu. Kata Nabi Sulaiman, kata kamu itu subhanallah lebih besar dari kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah penguasa dunia. Doanya dikabul. Rabbi habli mulkan la yanbaghi ila hadin ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, berikan saya kerajaan yang besarnya belum pernah ada sebelum dan yang akan datang. Nabi Sulaiman belum ada yang karena apa? Rakyatnya itu bukan manusia saja, jin, setan, ya kan, semut, ya kan, burung, itu semua rakyat Nabi Sulaiman, ya. Dan pesawat Nabi Sulaiman lebih canggih dari pesawat yang sekarang yang paling canggih. Kan nggak pakai mesin, ya enggak. Terbang kemana aja kecepatan angin, dan muatnya banyak ribuan. Semua menteri-menteri, semua tentaranya dimasukin ke situ, terbang. Mana ada sekarang begitu pesawat? Pesawat yang paling canggih, pesawat Nabi Sulaiman. Tapi itu kalah dengan satu subhanallah. Bagaimana dalam sholat? Banyak tasbih, banyak selawat, al-fatihah, ayat, ruku, sujud, masya Allah. Berapa banyak lagi itu? Itu baru sholatnya, belum yang lain-lain. Allahu Akbar. Itulah kehebatan kebesaran sunnah Nabi kita Muhammad. Alala beruntungnya kita ini yang sekarang berkesempatan. Yang dulu-dulu kita nggak pernah ke pondok pesantren, masya Allah. Sekarang kita punya pesantren yang mudah, yang murah, yang nggak gratis, ya kan? Ya ongkos sendiri, ya kan? Tapi pahalanya bahkan kalau usaha untuk orang lain, lihat pahalanya ratus-ratus ribu kali ganda pahalanya. Nggak terbayang bagaimana itu. Kebesaran Muhammadur Rasulullah. Hari mulia, maka semua sudut-sudut hidup kita ini ada Muhammadur Rasulullah. Kita belajar secara detail dan kita juga mengajak seluruh manusia. Bersedia? Saya ingin menjelaskan tentang Muhammadur Rasulullah ini, sunnah-sunnah ini. Kata ulama, sunnah itu ada dua macam. Ada mahdoh, ada ghairu mahdoh. Contoh sunnah yang mahdoh itu apa? Yang kalau kita kerjakan harus perfect, persis seperti itu. Misalnya sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku lihat engkau sholat. Engkau lihat aku sholat. Terbalik. Sebagaimana engkau lihat aku sholat. Bagaimana sholat Nabi? Kita nggak lihat. Itulah perlunya ulama-ulama. Dari sahabat yang melihat sholat Nabi, mengajarkan ke tabi'in. Tabi'in, terus bersambung pada ulama pada hari ini. Itu makanya perlu sanad. Ya, yang lihat sahabat. Tapi kita dapat kisah-kisahnya, cerita-ceritanya. Seperti kita melihat, kalau kita kerjakan seperti apa sahabat lihat. Jadi nggak boleh, ya kan? Ada modifikasi campur tangan kita dalam sholat, nggak boleh ada. Ya kan? Lahir batinnya itu tertata, khusyuk dan khudu. Itu kaidahnya. Nggak boleh berubah. Begitu juga puasa, zakat, haji.
kaifiyahnya itu harus persis. Nah, tapi ada namanya sunnah ghairu mahdhah. Contohnya apa? Makan. Kalau Nabi itu makannya apa? Korma dan roti. Ya enggak? Nah, apakah kalau kita ikut sunnah makan itu harusnya makan korma dan roti? Nah, kata ulama tidak harus. Nah, ya harus itu cara makannya. Tapi kalau material makannya itu boleh yang lain. Kalau Indonesia ya kan nasi, pisang ya kan gitu. Nah, jadi ini namanya sunnah ghairu mahdhah namanya itu. Ya. Sekarang kita naik kendaraan. Kalau Nabi itu naik apa? Naik unta, naik keledai, naik kuda. Kuda enggak ya Nabi ya? Unta dan keledai Nabi itu. Nah, kalau gitu sunnah, apa kita harus naik unta sama keledai? Ya enggak? Kata ulama enggak. Kita boleh naik kijang. Nah, kita Indonesia naik kijang ya kan? Kijang yang bukan rumput makanannya, rumputnya bensin dan solar. Nah, jadi begitu namanya ghairu mahdhah. Tidak harus pakai unta. Jadi dulu awal-awal tabligh ini kita akan sunah-sunah, ya enggak? Oh, kalau gitu kenapa kamu gak naik unta? Iya, dijelaskan ya kan. Ini namanya sunnah ghairu mahdhah. Cara makannya, cara mengendarinya adalah cara Nabi, tapi bahan makanannya itu tidak harus roti dan korma. Boleh kita makan nasi, boleh makan pisang, boleh makan jeruk, boleh makan mangga yang ada di Indonesia. Begitu. Kalau kita boleh naik kijang, naik Innova, naik Mercy, ya kan? Naik pesawat, boleh. Gitu. Itu namanya ghairu mahdhah. Jadi materialnya itulah namanya budaya manusia, ya kan? Budaya. Jadi campur di situ antara budaya dengan cara Nabi. Itu namanya ghairu mahdhah. Nikah. Nah, nikah ini kalau Nabi dibatasi sampai 9. Kalau kita umatnya dibatasi hanya 4. Nah, jadi ada sunnah yang memang hanya khusus Nabi. Ya kan? Harus paham. Dan untuk umatnya maksimal 4. Itu pun ada syarat-syaratnya lagi. Nah, kemudian apa lagi? Nabi itu sebelum menjadi Nabi itu bisnismen. Pengusaha. Sukses. Ya kan? Ekspor impor. Masya Allah. Kaya raya Nabi itu. Hidupnya dulu lahir yatim miskin. Tapi begitu dia bisnis kaya raya. Nikah dengan wanita super kaya. Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah itu. Maka double kaya. Tapi kemudian kepada umatnya nggak boleh. Nggak boleh meninggalkan usaha. Tetap menggunakan usaha. Dagang, tani, kantor, ya kan. Apa saja yang halal. Nah, begitu ini mulia. Oh, kita Nabi berhenti dagang, itu tabligh ini udah jadi dai berhenti dagang, nggak boleh. La rohbaniyata fil Islam. Tidak ada kependetaan dalam Islam. Tuh. Pendeta tuh kehidupannya dijamin sama jamaahnya. Kalau Islam nggak boleh gitu. Harus masing-masing ada usaha. Tapi Nabi kekayaannya begitu selesai nggak dagang lagi kemana? Ya untuk belanja hari-hari dengan juga biaya amal makomi. Orang yang miskin dikasih, orang yang nggak makan kelaparan dikasih makan, yang sakit dikasih ongkos, terus ikram habis, 13 tahun habis, sehingga hijrah udah nggak punya apa-apa, sehingga sehingga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, jadi Abu Bakar ini tanggap, ya kan? Nggak perlu nunggu diminta sama Rasulullah, tapi tanggap dia. Nabi sudah nggak punya apa-apa, ya kan? Karena hartanya diinfakkan semuanya. Nah, Abu Bakar berinisiatif menyediakan 2 unta untuk kendaraan hijrah ke Madinah. Mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah siapkan 2 unta,
satu untuk engkau, satu untuk aku. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Abu Bakar, ini saya hitungnya utang. Nah, ya kan. Nanti sampai Madinah saya bayar. Ini pelajaran buat kita bahwa Nabi sendiri bi awalihi wa anfusihi. Nah, kita harus juga bi awalina wa anfusina. Bersedia? Nah, walaupun ngutang, ya kan. Minta nggak boleh, ngutang boleh. Tapi ngutang harus bayar, ya. Jangan karena sunnah ini ngutang aja terus nggak bayar-bayar. Nah, pakai dalil lagi, ya kan. Nah, begitu. Sampai Madinah dibayar. Lunas gitu. Itu contoh bagaimana Nabi muamalahnya seperti itu. Kalau bisa Nabi, nggak usah Nabi, Rasulullah udah buat engkau nih hadiah. Nggak begitu perhitungannya orang huruj, ya kan? Hadiah lain. Ini waktu huruj, waktu keluar ada ketentuannya. Diri sendiri, biaya sendiri, begitu maksudnya. Nah, hadis mulia sampai ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu dilantik menjadi khalifah. Kemarin dilantik pagi-pagi kemas-kemas dagangan. Maka Sayyidina Abdurrahman bin Auf lewat, dia lihat lagi kemas-kemas dagangan ya Amirul Mukminin. Ya lu lagi ngapain engkau ini? Saya lagi kemas-kemas dagang, mau ke pasar. Loh, kalau Amirul Mukminin itu ke pasar ngurus dagangan, siapa ngurus umat? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kalau saya nggak dagang, siapa ngurus keluarga saya? Nah, ini pelajaran. Sekelas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masih ingin dagang setelah dilantik menjadi khalifah. Maknanya paralel antara khilafah dengan bisnis. Tuh. Karena nggak boleh Nabi meninggalkan dagang. Maka Abdurrahman mengatakan, oh kalau gitu tunggu, saya musyawarah di markas gitu. Datang ke markas, ya kan, ke masjid Nabi, musyawarah, sahabat-sahabat besar dipanggil tentang mengenai keperluan daripada Amirul Mukminin. Usulannya itu semua kebanyakan ada supaya berhenti dagang. Nah, begitu. Nah, terus bagaimana mengenai keluarganya? Diputuskan memberikan gaji bulanan. Nah, disampaikan Abu Bakar, diterima, gitu kan? Nah, Abu Bakar sendiri nggak ingin meninggalkan perdagangan, tapi karena keputusan musyawarah diterima. Begitulah kita, kalau sudah dalam dakwah ini, kita harus punya usaha kita, ya kan? Masing-masing semua, ya kan? Dari mulai karkun, ya kan, di kampung-kampung, di muhala-muhala, para penanggung jawab, Alako, markas daerah, markas provinsi, sampai seluruh Indonesia harus menggunakan asbab. Ini berdasarkan hayatus sahabat. Nah, harus dengan musyawarah. Kalau nggak musyawarah nggak bisa. Nggak boleh meninggalkan dagangan kerjaan begitu saja. Tanpa musyawarah nggak boleh. Harus musyawarah. Nah, tetapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika menjelang wafatnya memanggil putrinya Hafsah. Hafsah sini. Abahmu punya sebidang tanah di sana. Jual itu tanah. Nanti uangnya untuk membayar honor saya, gaji saya ke Baitul Mal semuanya. Ini catatannya. Jumlah selama 3,5 tahun kali berapa bulan, ya kan? 12 bulan. Nah, ini totalnya segini. Nanti hasil jualannya kembalikan ke Baitul Mal. Tuh, sisanya bagi-bagi. Maknanya apa? Sayyidina Abu Bakar tidak ada menghendaki sama sekali honor gaji, nggak ingin. Ingin adalah sepenuhnya diri sendiri biasa, walaupun dia untuk kepentingan khalifah pemimpin negara. Gitu. Suatu ketika istrinya menghidangkan makanan tambahan. Ya kalau kita makanan kue-kue begitu dihidangkan. Loh, dari mana nih budgetnya? Kata istrinya, ini budget yang sama per bulan, hanya saya tiap hari celengin. Nah, celengin sedikit-sedikit, dapat 1 bulan, saya belanjakan untuk bikin kue ini. Oh, kalau begitu,
honor kita, gaji kita lebih daripada keperluan. Maka ke Baitul Mal pergi bulan depan potong gaji saya segini. Nah, ada nggak sekarang pemimpin Islam begitu? Masya Allah. Jadi kalau jadi pemimpin ya begitu contohnya Abu Bakar Siddiq, bersedia. Pemimpin halakoh, pemimpin markas daerah, provinsi, suro, harusnya begitu. Bersedia insya Allah ya. Nah, ada lagi Pak. Sunnah ghairu mahdhu itu berpakaian, berbusana muslim. Sunnah. Nah, kita harus paham juga ini. Kalau kita hanya ibadah sendiri, nggak ada masalah. Orang senang, nggak senang, orang terima, nggak terima, nggak ada urusan. Tapi ini masalahnya ini mau dakwah, mau ngajak orang. Kalau kita dakwah ditolak di sana karena penampilan kita, berarti gagal dakwah kita ini. Tapi dengan penampilan yang diterima oleh masyarakat, berarti berhasil dakwah kita ini. Maka perlu saya jelaskan di sini, karena ini ada arahan daripada masyayikh kita. Dalam berpakaian, Nabi itu punya beberapa model. Nah, kita ikutin tuh. Ada jubah panjang, ada jubah pendek. Tuh. Ada lagi pakai mantel. 3 model ya. Kadang-kadang pakai topi biasa, pakai topi, ada kalanya pakai sorban. Nah. Jadi nggak selalu topi terus, sorban terus nggak. Ganti-ganti. Pakainya kadang-kadang jubah panjang, jubah pendek, ganti-ganti. Tergantung suasana. Pakai mantel, tergantung suasana. Tidak hari-hari pakai mantel. Ya kan? Lihat situasi dan kondisi untuk kepentingan dakwah. Hadis mulia, prinsip sunnah dalam berpakaian itu adalah menutup aurat. Pertama. Yang kedua, pakaiannya longgar. Longgar. Jadi nggak terkelihatan bentuk tubuhnya, longgar. Itu prinsip sunnah. Adapun modelnya diserahkan kepada kita. Ya kan? Model pakaiannya itu, jahitannya, potongannya diserahkan kepada kita. Itu namanya budaya. Nah. Sekarang masing-masing bangsa mengambil satu model. Contohnya apa? Kalau orang Arab, semua orang Arab memakai model sunnah yang jubah panjang. Betul ya? Kalau orang Pakistan mengambil sunnah yang jubah pendek. Yang sini di bawah lutut. Di belah sini, kiri kanan, belah dada sini. Terus pakai kerah. Saya perhatikan. Dari mulai Perdana Menteri yang namanya pakaian sunnah yang diamalkan ulama-ulama Pakistan sama. Orang awam juga sama, modelnya sama. Sebelum tabligh sudah tabligh sama. Jadi di sana nggak ada masalah mengenai pakaian di Pakistan. Di India itu namanya kurta. Kalau Pakistan namanya seluar kemis model tadi tuh. Ya kan? Celananya bawah kecil, atasnya lebar, pakai tali. Itu namanya seluar kemis. Kalau India, jubah pendek juga, belah kiri kanan, belah dada sini, ya kan? Terus nggak pakai kerah tuh. Warnanya putih aja. Kalau Pakistan warna-warni. Tuh. Terus celananya bahan yang sama, tidak longgar seperti di Pakistan. Namanya itu adalah kurta. Nah, kalau Melayu, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, ya kan, Filipina itu jubah pendek, ya kan. Belahnya kiri kanan ada, tapi dari atas ke bawah pakai kancing baju, itu namanya baju koko, baju takwa. Paham semuanya? Syekh Inamul Hasan tahun 1986 memberikan bayan wafsi kepada kami, musyawarah Indonesia pertama di Bangladesh Masjid India.
Yang hadir 25 orang. Membentuk Syuro Jakarta. Yang terpilih 7 orang, termasuk saya di dalamnya. Terus waktu mau pulang, berikan bayan wapsi. Seperti ini duduk, ngeriung gini. Ya kan? Beliau katakan, karena bayan ringkas. Kalian orang Indonesia datang ke India untuk belajar satu amalan. Itu dakwah Nabi, cara sahabat. Bawa 1 bulan ini setelah 4 bulan ke Indonesia. Amalkan ini, bawa ke Indonesia. Jangan bawa 2. Jangan pertama, jangan membawa mazhab kami. Yang kedua, jangan bawa budaya kami. Saya pertama, ya Syekh, apa itu budaya? Oh, saya mengatakan budaya itu. Maksudnya cara berpakaian Muslim. Ya. Jangan bawa budaya kami, budaya Muslim Indonesia ke Indonesia. Jangan. Itu maksudnya. Maksudnya apa? Mas saya tidak menghendaki kita keluar Pakistan 4 bulan, kita pulang membawa dakwah, membawa juga pakaian Muslim cara India. Nggak dikehendaki itu oleh Mas saya. Tahun 86. Tuh. Jadi kita ke Indonesia ya cara, terus gimana saya tanya lagi, gimana sih? Terus bagaimana cara pakaian kami Indonesia? Beliau katakan, kalian berpakaian sunnah, ya enggak? Yang dipaham, yang diamalkan oleh ulama-ulama di Indonesia. Tuh. Nah, itu kan tahun 86 ya. Pada tahun 2001, saya tanya lagi sama masanya sekarang Surah Alam ini. Ini ada perubahan enggak ketentuan Hadraji Syekh Naimul Hasan tahun 86? Supaya berbusana Muslim, sunnah yang dipahami oleh ulama-ulama di Indonesia. Ternyata jawabannya masih sama, tidak berubah. Paham semua? Jadi kalau kita ikut arahan dalam dakwah ini, termasuk cara berpakaian kita. Nah, kalau orang India sebelum tablik, sesudah tablik sama. Orang Islam yang sudah tablik, yang belum tablik sama pakaiannya. Jadi tidak ada masalah. Kalau orang Indonesia gimana? Masya Allah, langsung berubah. Sehingga orang mengenal karkun orang Dani dari pakaian. Gitu. Oh, karkun, ya kan? Nah. Tapi yang lain juga kan sama. Ya saudara-saudara kita yang lain, ya ada gerakan-gerakan lain juga sama. Ya. Nah, dikehendaki ini adalah kita kembali kalau ke Indonesia berbusana Muslim yang dipaham, diamalkan ulama-ulama di Indonesia. Nah, ternyata apa? Saya ini keliling berapa kali Indonesia ini. Ternyata kalau kita berbusana Muslim seperti yang ulama-ulama di Indonesia diterima di masyarakat. Itu namanya umumiyat. Dalam kaidah dakwah kita ini ada istimayat, ada umumiyat. Nah, istimayat itu diterima Allah SWT, amal usaha kita. Kalau umumiyat, amal kita juga diterima oleh masyarakat. Gitu. Di antara yang paling menonjol itu adalah cara berpakaian. Tapi saya dalam keliling itu, kalau saya pakai sorban jubah panjang, ditolak. Tuh. Nah, ya kan? Pengalaman saya. Oleh ulama-ulama ya. Tapi ketika saya rubah seperti pakaian mereka, sunnah yang mereka paham, diterima. Itu saya itu visioner, memandang jangka panjang yang jauh ke depan. Tuh. Terus sorban. Nah, bagaimana sorban itu? Nabi kadang-kadang pakai sorban, kadang-kadang nggak pakai sorban, pakai topi aja. Nah, ini juga diamalkan di India, Pakistan. Makanya kita pergi ke sana, ya kan? Kalau di India, di Pakistan itu, ya kan? Para ulama-ulama itu, walaupun ulama besar, tidak ada yang berpakaian jubah panjang, nggak ada. Belum pernah saya lihat, satu pun belum pernah lihat. Selama saya ke Pakistan. Pakainya seperti yang tadi, selawar kemis itu. Kemudian tidak pakai sorban hari-hari. Tuh. Tidak pakai sorban setiap hari. Pakaian sorbannya hanya 2 kali
Pertama setiap hari Jumat, yang kedua setiap hari raya Idul Fitri Adha. Itu saya berapa kali Idul Fitri di sana, betul. Hari Jumat, betul. Seluruh Pakistan dia seperti itu. Mas saya seperti itu. Termasuk Syekh Inamul Hasan, ya kan? Maulana Mustaqim, Maulana siapa lagi? Semua Maulana itu semua. Para masyayikh, ya kan? Maulana Zubair, yang sekarang putra-putranya. Tidak tiap hari pakai topi. Tidak tiap hari pakai sorban. Hari-hari pakai topi biasa. Hari Jumat, hari Jalan Raya, pakai sorban, pakai jubah, pakai mantel yang panjang. Satu hari Nabi Muhammad SAW akan menerima tamu raja. Lain lagi penampilannya itu Nabi itu. Nabi pakai baju putih bersih, ya kan? Kemudian pakai mantel yang sangat mahal. Mantel yang sangat mahal. Kalau orang-orang kelas itu, dia kenal, oh ini mantel murah, mantel mahal. Bahkan sepatu murah, sepatu mahal. Baju murah, kenal orang-orang yang apa namanya kaya-kaya itu, ya kan? Namanya branded, barang-barang yang terkenal, label-label terkenal. Jadi lihat, dia tahu. Nah, Nabi menyesuaikan diri, pakai baju coba yang putih bersih, pakai mantel yang sangat mahal, pakai minyak wangi yang sangat mahal, pakai sorban yang belum pernah dipakai. Sehingga keluar dari rumah menuju masjid, akan terima tamu di masjid, seperti cahaya. Sehingga Abu Jahal pas lagi duduk di jalan situ, Nabi lewat, terperangah Abu Jahal ini. Dia baru berdiri melihat cahaya yang luar biasa Nabi SAW. Bahkan Nabi silakan, ya Muhammad duduk sekarang di sini katanya. Sampai begitu. Maksudnya apa? Di dalam keadaan-keadaan tertentu memerlukan penampilan tertentu, gitu maksudnya. Jadi kalau kita mau jolah 2,5 jam, jolah khususi di mana saja, lihat penampilannya, ya kan? Sesuaikan. Artinya jangan kita ini melihat penampilan kita, kemudian orang merendahkan kita, gitu loh. Bahkan nggak nerima kita. Itu berkali-kali saya mengalami seperti itu. Ketika robah penampilan, Masya Allah, ya kan? Nah, kalau makanya saya robah sekarang. Dulu orang pertama-tama pakai jubah sorban ya diantaranya saya. Dia pulang 4 bulan di Pakistan, ya kan? Tapi pulang ke sana kembali yang kedua ditegur saya. Supaya jangan hari-hari begini. Begitu, maka saya robah begini sekarang. Nah, ada kalanya sampai jubah panjang, jubah pendek, kain sarung, celana, pakai topi, pakai sorban, sesuai tadi itu, ya kan? Jadi seperti itu harus ini. Ya. Bersedia? Saya kalau pakai sorban hari Jumat sama hari raya. Tambah satu lagi kalau saya mengemudi mobil. Nah, biasanya saya kalau mengemudi mobil itu pakai sorban. Nggak banyak pertanyaan kalau di stop polisi. Ya. Tapi ketika saya pakai topi hitam, saya kan kalau pulang dari ke rumah, saya Bekasi lewat tol. Sering saya dikejar polisi. Maaf ya Pak Polisi, maaf ya. Ini cerita nih, ya kan. Saya di stop di tol. Ya kan. Saya pakai biji hitam. Buka jendela, tanya. Mana SIM, mana kir, mana ini, itu, segala ditanya. Jadi banyak pertanyaan. Tapi kita pakai sorban, ya kan. Ketika puja jendela, dia pakai sorban, siap kiai. Saya bilang, saya salah apa Pak? Oh nggak ada salah Pak, silakan doakan kami. Jadi ada berkahnya. Nah kalau yang niru boleh, tapi jangan niat supaya untuk polisi, jangan ya. Begitu saudara. Jadi pandai-pandai kita ini membawa diri kita di tengah masyarakat supaya bukan diri kita, supaya dakwah ini diterima oleh masyarakat. Memang tidak melanggar undang-undang, tinggal melanggar syariah. Pakai jubah sorban tiap hari, tapi itu melanggar adab dalam dakwah. Karena apa? Karena dengan penampilan kita, orang senang, orang terima, ada kalanya orang tidak suka.
Itu waktu saya kemarin ke Temanggung, itu Pak Farid cerita. Jadi itu jamaah ke situ ditolak terus. Bahkan karena saking gimana gitu ya, saking gemesnya itu, ketika rombongan datang, orang kampung bawa truk ke situ. Itu jamaah suruh masuk truk, dibawa, diturunkan di tengah jalan di mana gitu. Berkali-kali begitu. Ada satu jamaah, ada mahasiswa, ya kan? Nah, orang dari kantoran, ya kan? Orang dari kampus. Pertama pakai begitu, dimasukin truk, diantar kemana? Nah, musyawarah, mungkin karena pakaian kita ini, kita pakai rubah, ya kan? Semua pakai batik, pakai peci hitam, ya kan? Ada yang pakai kain, ada pakai sarung. Pakai celana, pakai sarung. Diterima. Tapi pesan itu pengurus. Kalau ini baru bagus ini katanya. Tapi jangan yang huruf-huruf itu ya katanya. Padahal dia juga ya kan. Cuma karena rubah pakaian jadi tadinya ditolak diterima. Itu maksudnya saya cerita ini berdasarkan kaidah-kaidah dakwah ini seperti itu. Jadi dengan cara kita merubah penampilan kita ini akan ada percepatan dakwah gitu loh. Bersedia insyaallah. Jadi semua harus ikut arahan. Jangan apa yang kita rasa baik, tapi disesuaikan arahan, tanyakan kepada orang-orang yang lama. Hari semulia, nah kalau kita ini ibadah kita, sunnah-sunnah kita, ikut arahan para masyayikh kita ini akan diterima, akan pahalanya berganda-ganda. Nah ibadah yang paling topnya, kepalanya ibadah itu adalah sholat 5 waktu. Ya, itu adalah kepalanya ibadah. Maka dikatakan ibaratnya badan itu sholat kepala dalam badan. Jadi syaratnya diterima orang sebagai orang hidup, ya kan? Maka dia ada kepalanya. Kalau kita jalan orang menerima, orang datang kita diterima. Tapi kalau kita datang tanpa kepala, orang terima nggak? Bertamu tapi nggak ada kepalanya kita. Gimana? Oh, ini bangsa apa namanya itu? Memedi. Orang tabur semuanya. Jadi sholat itu 5 waktu seperti kepala dalam badan. Supaya diterima sholat kita, ya kan? Sholat itu ada 2 hal di situ. Ada namanya khusyuk, ada khudu namanya. Ya kan? Sholat khudu itu kalau sholat kita ikut yang dikatakan Nabi. Nah yang tahu kan para ulama, kita nggak tahu. Maka kita wajib belajar ilmu kepada para ulama. Tuh. Bagaimana cara-cara sholat. Dalam sholat ada 200 masail. Tuh. Belum lagi wudunya lagi. Ya. Mandinya lagi. Ada mandi sunnah, ada mandi wajib. Harus tahu itu. Harus detailnya harus tahu. Itu perlu kita dekat dengan para ulama. Mendatangi para ulama. Dan ada kaitannya dengan kehidupan kita. Saya pernah bertanya ya kan kepada Ketua Majelis Ulama di Cianjur. Ketua Majelis Ulama. Saya bilang begini. Pak Kiai, kami datang silaturahmi. Yang pertama, yang kedua ingin minta nasihat dan doa. Langsung, oh ini ada hadis ini buat kalian katanya. Dia bilang apa? Alaikum bimujalasatil ulama wastima'u kalamal hukama. Ini hadisnya panjang tapi ringkasnya ada tambahnya lagi. Idza tafirru tunja'ul barakatu fi kasbih. Wajib kalian mendatangi majelis-majelisnya para ulama dan mendengarkan kata-kata hukama. Kalau kalian pergi jauh, kalian jauh daripada ulama dan hukama, akan dicabut barokah dari kehidupannya, dari kasab hidupnya, dari bisnisnya, dari pertaniannya, dari perkantoran dicabut barokah. Sibuk, tapi nggak ada untung. Lama-lama bangkrut. Karena apa? Coba periksa. Mungkin dalam muamalah kita ini
tidak bertanya kepada ulama. Ini kalau bicara begini boleh enggak dalam hukum Islam? Saya pernah datang ke South Africa, orang muslim saat itu kaya semua, nggak ada miskin, nggak ada, kaya-kaya semua. Di sana itu kalau punya showroom itu 2 kali lapangan bola itu showroom mobil. Ada nggak di sini orang kaya? Di sana tuh begitu kaya-kaya semua. Nah, ternyata rahasianya saya nanya, bagaimana orang-orang Islam biasa kok begini kaya-kaya semua? Kami di sini apa-apa nanya kepada ulama. Tuh. Kalau mau bisnis, mau ada transaksi, tanya dulu ulama. Kalau ulama mengizinkan, kami jalankan. Kalau enggak, kami tinggalkan. Kami batalkan. Itu secara bukti nyata dalam kehidupan orang yang bertanya kepada ulama dalam muamalahnya berikan barokah. Kalau enggak dicabut, enggak ada barokah. Kerjanya ya biasa-biasa tapi Masya Allah keuntungannya banyak, ya kan? Itu karena diantaranya adalah kita dekat dengan para ulama menanyakan muamalah kita. Bersedia? Kalau untuk khudu itu cepat. Cara-cara mungkin sehari 2 hari kelar ya kan. 200 masail. Katakan sebulan lah. Tapi khusyuk lah ini. Itu perlu waktu yang lama, latihan yang lama. Untuk khusyuk bagaimana? Untuk khusyuk itu banyak zikir. Nah, banyak apa? Zikir, banyak zikir. Banyak baca Quran, tasbih, selawat, istighfar. Jangan pikiran kita melayang-layang kemana-mana. Yang nggak ada untungnya gitu. Ya, nggak ada faedahnya. Banyak zikir sepanjang hari, sepanjang malam. Terus yang kedua, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut kita. Jaga mata dari pandangan yang haram, jaga telinga dari mendengarkan yang haram, jaga mulut kita daripada masuk barang-barang haram ke dalam perut kita, perut keluarga kita. Sebab kalau ada benda yang haram masuk dalam perut kita itu, satu suap saja amal ibadah kita ditolak selama 40 hari. Itu. Jadi untuk khusyuk, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut kita. Bersedia? Kemudian semuanya. Nah, ini penting lagi. Untuk menjaga iman amal kita dengan ikramul muslimin. Jangan pernah kita dengan lidah kita menyakiti orang, menyinggung orang, bikin sakit hati orang, bikin kesel sama orang, bikin marah sama orang, bikin emosi sama orang. Itu nanti ada hisabnya di akhirat. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang menyebabkan orang tersinggung, orang marah, orang benci, orang kesel, dan dia tidak memaafkan, nanti ada hitungannya di akhirat. Tuh. Maka hati-hati kita dalam mengeluarkan kata-kata. Sebelum berkata, pikir dulu kata-kata saya ini baik apa tidak, menyebabkan baik apa tidak, dipertimbangkan dulu, ya kan? Nah itu, karena itu bermasalah nanti. Ada satu hadis mengatakan begini. Saya bahasa Arabnya nggak hafal, tapi mafhumnya begini. Satu kata akan menyebabkan dia menyeret ke neraka jahanam. Ketika ada orang berkumpul bersatu padu dengan satu kata menjadi pecah, ini kata-kata itu akan menyebabkan menyeret dia masuk ke neraka jahanam. Yang saat bersatu jadi pecah. Nah ini bahayanya memecah belah, ya kan. Tapi ada orang yang mengatakan satu kata, ketika orang itu berpecah belah dengan kata dia menjadi bersatu, kata yang satu ini menyebabkan menarik dia masuk ke dalam surga. Penting nggak menjaga kata-kata? Begitu sikap, ya kan? Tingkah laku kita, langkah-langkah kita, tangan kita, kaki kita, jangan pernah kita ini melukai, menyakiti siapapun di dunia ini. Bahkan jangan kita menyakiti binatang-binatang. Ada seorang wanita
yang pendosa, ya kan? Yang kerjanya itu seperti kupu-kupu malam istilahnya itu, ya. Melihat seekor anjing yang kehausan, dia melihat ke sumur, tapi dia nggak bisa masuk sumur. Dia tahu ini adalah anjing kehausan, maka dia terjun ke dalam sumur, ya kan? Dengan sepatunya diangkat, kasih minum anjing. Dengan sebab ini dia ampuni dosanya, masuk surga. Pada penzina nih, ya kan? Dia ampuni dosa gara-gara ngasih minum anjing kehausan. Tapi ada perempuan mengikat kucing, nggak dikasih makan, mati. Gara-gara ini perempuan itu masuk ke dalam neraka. Coba lihat. Sama binatang aja begitu. Bagaimana kalau sama manusia? Berkepanjangan kata-kata kita, berpahala atau berdosa. Itu. Ya kan? Tangan kita, kaki kita menyebabkan pahala atau dosa. Bahkan para dai yang istiqomah dalam dakwahnya, dari kata-katanya, dari pandangan matanya, dari gerak tangannya, kakinya, menyebabkan hidayah bagi orang lain. Begitu di sini. Bersedia? Nah, ini sekarang praktek di sini selama lebih kurang 4 hari, ya kan? Ini sebagai showroom para dai, ya. Showroomnya para dai sekarang ini. Bagaimana kita mahabbah dengan sesama karkun, ya kan? Yang kenal, yang belum kenal, mahabbah, ya kan? Kalaupun kita kenal, mungkin dulu saya pernah berbuat salah, atau orang pernah berbuat salah kepada saya, maafkan. Ini ajaran dalam dakwah ini. Jadi bertemu saling memaafkan. Jangan bertemu membawa dendam. Ketemu kesempatan dihajar. Ini tidak baik, ya kan. Bersedia insyaallah. Senyum, ya kan, mahabbah, kasih sayang, memaafkan, kata-kata yang baik. Waktu di Rewin kemarin dibilang, setiap dai itu harus lisannya manis. Lisannya manis, pikirannya dingin, kepala dingin, hatinya lapang. Bersedia? Syekh Abdul Wahab berkata, seorang dai, setiap dia harus punya rasa mahabbah dan kasih sayang. Tidak boleh dendam, tidak boleh marah, tidak boleh kesal kepada sesama dai. Khususnya dan demikian sesama umat Islam. Kalau kita masih ada marah, dendam, dengki, iri, kesal sesama dai atau sesama orang Islam, apalagi yang bukan Muslim, kita ini belum jadi dai. Kata Nabi, ahsin man asa'a ilaik. Berbuatlah baik kepada orang yang berbuat jahat sama kalian. Bersedia? Itu dai gitu. Kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu dai. Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan apa? Preman. Pakai sorban, jubah, tapi preman. Preman berjubah. Jangan itu. Nanti diberikan gelar begitu sama orang. Ya kan? Oh, kalau sudah sorban, jubah, jenggot, Masya Allah. Ini karkun ini. Dai ini. Bagus ini. Kenapa saya pakai istilah karkun ya? Karkun itu dari bahasa Arab. Harikun. Apa? Harikun. Penggerak. Jadi bergerak, menggerak namanya harikun. Cuma orang Jawa tuh nggak bisa mengucapkan ha. Ha dibaca ka. Hasan dipanggil kasan. Harikun dipanggil karkun. Begitu. Jelas? Kita pakai karkun dengan ahbab ya. Ahbab itu apa tuh? Ya ahbab. Tapi kalau karkun, harikun, penggerak. Masya Allah. Di mana-mana bergerak. Bersedia. Saling memaafkan. Jadi kalau ada orang itu mencela, menghina, ya kan? Itu kita nggak boleh marah, nggak boleh tersinggung, ya kan? Karena kita ngikut Nabi, bukan hanya sorban jubahnya aja ikut Nabi, jenggotnya aja, tapi perilakunya juga kita, sikap-sikap kita, ya kan? Kita senantiasa harus berbuat baik kepada orang.
Ya kan, berbuat baik terus. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan. Orang terbaik ucapannya orang yang mengajak kepada Allah. Tuh. Ingat tuh ya kan. Kata-kata ini yang baik-baik, orang senang ya kan. Sampai nih dengar, perhatikan. Itu namanya Maulana Ramadan di Rewin. Beliau orang lama. Dia kasih muzakarah sama kita. Kita harus memandang kebaikan setiap orang. Walaupun ada 100 amalan, 99 itu buruk. Hanya satu yang baik. Pandang satu, yang 99 jangan pandang. Yang ini contoh Nabi, ketika Nabi itu sedang perjalanan, ada bangkai anjing. Ya kan? Kata Nabi, coba sahabatku, lihat ada kebaikannya dalam anjing ini. Kata sahabat, ya sebagaimana anjing najis, bangkai lagi, bau busuk lagi. Apa yang baik? Nggak ada bagainya. Lihat giginya. Giginya warna apa? Putih. Itu satu kebaikan katanya. Jadi pandang anjing, pandang karena ada giginya putih itu. Jangan pandang najis, itu semua giginya putih. Cuma perlakuannya nanti beda lain lagi ya kan. Tapi tetap harus mahabbah sama anjing. Karena dia makhluk Allah SWT. Nah. Jadi kita harus memandang kebaikan ya. Kalau nggak ada kebaikan 100 buruk semua, gimana kita? Lihat apa yang dipakai. Misalnya kacamata. Walaupun kacamata mungkin murah ya, tapi kita bilang untuk menghibur dia, wah kacamata kamu bagus ya. Gimana kalau kita bilang gitu? Senang nggak? Senang. Begitu. Dai memandang orang itu, mandang yang baiknya. Ya kan? Ada lagi, pandang apa lagi? Cincinnya. Seperti cincin saya ini. Wah, cincin kamu bagus banget ya, Masya Allah. Beli di mana tuh? Nah, seneng nggak kalau bilang gitu? Begitu sampai begitu detail. Bagaimana memandang orang lain, ya kan? Terus kalau orang mengatakan kita, merendahkan kita, mencaci kita, kita ikut Nabi, ya enggak? Nabi kurang apa? Dicaci, dimaki, ya kan? Dijatuh-jatuhkan, dihina, ya kan? Kalau boleh bilang ditelanjangi semua, ya kan? Lempar kotoran, lempar batu. Nabi marah enggak? Nah, itu enggak marah. Waktu Futuh Mekah orang semua ketakutan karena mereka telah berbuat jahat sama Nabi. Telah menyiksa, ya kan? Menindas. Bukan Nabi, umat Islam ditindas, disiksa. Ketakutan mereka. Karena biasanya orang pemenang itu akan menguasai, akan menjajah. Ya kan, balas dendam. Wah, ternyata orang ngintip semua. Dari jendela-jendela, dari ngintip gitu. Lubang-lubang rumahnya. Ternyata orang pada nangis semua. Sujud, ya kan, bangun. Nabi pun dilihat nangis. Maka Nabi mengumumkan, siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Oh, begitu. Apa jadinya? Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Tuh. Jadi ini kita nih membalas kebaikan dengan kejahatan kebaikan. Karena kita dai akan menjawabkan hidayah. Tapi kalau kita balas baik dengan jahat dengan jahat, tidak menyebabkan dia, bahkan orang semakin benci, semakin dendam, semakin marah sama kita. Betul lah betul. Satu hari Abu Bakar dicaci maki sama orang. Abu Bakar dicaci maki di pinggir jalan. Nabi di situ senyum-senyum, ya kan. Tapi sekali balas, sekali kata, Nabi kabur. Maka ditanya, ya Rasulullah, kenapa waktu saya dicaci saya diam, kamu senyum-senyum? Kenapa ketika saya membalas satu kata, baru satu kata, kamu sudah kabur? Saya melihat katanya ketika kamu ketika kamu itu diam, malaikat pada datang. Tapi ketika kamu membalas itu, malaikat kabur, yang datang jin sama setan. Maka saya juga kabur katanya. Jadi begitu ya perilaku kita seorang dai ketika menghadapi cacian dan makian, jangan terkesan. Bersedia? Kalau kita dikritik orang, kalau memang ini salah, ya jangan gengsi. Minta maaf saya. Seperti Umar, seperti Abu Bakar, minta maaf saya. Ya kan? Jangan gengsi. Ya kan? Saya orang lama. Ya jangan ya.
lama baru bisa salah, ya kan? Kalau dikritik ya kita perbaiki diri kalau salah dan kita minta maaf, begitu. Kita sudah perbaiki tapi masih dicela juga, gimana? Nah, kita biarkan saja, nggak usah dibalas, nggak usah bilang, oh saya udah baik sekarang, kenapa kamu dicela? Nggak perlu. Diam-diam kita perbaiki diri. Kalau masih dicela ya terima aja, terima kasih, kita bilang sama dia, terima kasih kamu telah menegur saya. Bersedia insyaallah. Maka itu akan menyebabkan hidayah bagi orang banyak. Kemudian syarat diterimanya amal itu dengan ikhlas, ya kan? Semua perilaku kita, amal itu semua harus dengan mencari ridho Allah saja, tanpa ada keinginan-keinginan yang lain. Gitu. Haji Abdul Wahab berkata, kami tahun 2018, ya, dikumpulkan semua para penanggung jawab di Rewin di markas. Beliau katakan gini, seluruh dunia berkumpul. Kalian katanya kesini belajar dakwah. Dalam dakwah kita semua belajar dakwah katanya. Dalam dakwahnya ada orang korban. Merasa dirinya sudah berkorban. Ini bahaya katanya. Sebab dengan begitu dia akan merasa diri orang besar. Kalau sudah merasa orang besar, yang lain jadi dianggap orang kecil, merendahkan orang. Tuh, bisa maki orang, bisa marah orang. Nah, begitu kalau udah orang besar, ya enggak. Ngatur-ngatur orang, ya kan. Nunjuk-nunjuk orang, ya kan. Musyawarah formalitas aja. Tapi dalam benaknya sudah penuh dengan rencana. Tuh. Enggak boleh begitu. Terus, kalau sudah merasa orang besar seperti itu, harus ditampilkan. Harus disuruh bayan. Kalau nggak disuruh bayan, marah. Dia nggak datang ke markas lagi. Nah, ini orang begini akan disingkirkan Allah SWT. Merasa yang paling cocok jadi amir. Merasa yang paling cocok jadi paisalah. Merasa yang paling cocok menjadi penanggung jawab. Merasa yang paling cocok jadi suro. Ini orang yang punya begini hatinya, ya kan, merasa itu, ya kan, itu akan disingkirkan Allah SWT. Ya. Orang yang akan diterima itu siapa, yang gimana? Orang-orang yang korban banyak, tapi merasa dirinya belum berkorban. Ini yang keterima Allah SWT. Saya ini belum korban, ya enggak? Masih belajar berkorban. Akibatnya apa? Saya ini belum paham. Saya ini sedang belajar. Saya ini orang kecil. Nah, ini orang akan diangkat, akan diambil kerja yang besar dari Allah SWT. Bersedia? Kalau lihat, perhatikan dalam kehidupan, orang yang namanya masih kecil, anak kecil, bayi, ada orang benci nggak? Penjahat pun senang, betul nggak? Kalau dia jalan, serem dia. Tapi lihat bayi, senyum. Iya kan? Siapa nama kamu? Ini permen. Ya nggak? Walaupun orang yang jahat pun dia senang sama bayi. Kenapa? Karena bayi itu merasa nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak tahu apa-apa. Ya enggak? Ngomong aja nggak bisa, betul nggak? Berdiri nggak bisa, bangun bisa aja, menangis aja. Maka semua orang senang, ya kan? Tapi kalau beranjak dewasa, ya enggak, mulailah dia tingkah lakunya macam-macam kan? Maka ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka. Tapi kalau masih baby, masih bayi, semua orang suka. Kenapa? Merasa diri kecil, nggak bisa apa-apa. Bersedia? Jadilah kita orang kecil, ya kan? Maka dalam gaya hidup kita, dalam penampilan kita, dalam sikap kita, kita sebagai orang kecil. Nah, itu di Pakistan di sana. Itu orang-orang di Pakistan tuh, yang namanya orang Hirosa, berikan WC itu jangan sembarangan tuh orang itu. Itu orang sudah keliling dunia, 60 negara, 30 negara. Itu ada orang paling kaya di Pakistan, ada orang, Masya Allah itu. Tapi penampilannya sama dengan yang lain. Nggak ada beda gitu. Ya kan? Sehingga dalam Quran dikatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Orang terbaik ucapannya orang yang
mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan amal-amal yang soleh. Apa yang diajarkan kepada orang, dia mengamalkan itu. Waqala, dan berkata, innani minal muslimin. Sehingga orang Islam biasa sama dengan yang lain. Tuh. Begitu arahnya tuh. Jadi kita dalam dakwah ini namanya orang biasa ya, seperti orang. Kita punya tempat tinggal, punya keluarga, punya asbab dunia, ya kan? Nah, penampilannya pun seperti yang lain sama, ya kan? Sehingga ketika Nabi bersama sahabat-sahabat kumpul, orang nggak tahu mana yang namanya Nabi Muhammad, nggak ada yang tahu. Orang yang belum kenal ya, datang dari kampung, mana yang namanya Muhammad? Begitu orang nanya, karena nggak ada perbedaan gitu loh dalam penampilan. Nah, itulah dakwah yang ditunjukkan, ditampilkan oleh Rasulullah SAW yang sekarang diamalkan oleh para masyayikh kita. Bersedia? Ciri-ciri orang ikhlas itu gimana? Cirinya orang ini, ya kan? Orang ini kalau disanjung tidak bangga, kalau dicela tidak kecil hati. Wah, ini kamu orang lama, kamu syukur, masya Allah, ya kan? Kita nggak merasa bangga, ya kan? Nah, saya orang biasa aja. Begitu kita bilang, innani minal muslimin, biasa seperti kita sama aja. Ya. Terus kalau dimaki-maki, dicaci, dia tidak merasa kecil hati. Ya. Seperti Nabi dicaci, dimaki, biasa aja, nggak marah, nggak dendam, dimaafkan. Itu tidak kecil hati. Satu lagi, orang yang ikhlas itu, ya kan? Orang yang kalau dicaci itu tidak marah, ya kan? Nah, kalau dipuji tidak senang, tidak senang dipuji, ya kan? Dan kalau dicaci tidak marah, nah itu hampir mirip itu. Tapi itu ciri-ciri orang yang ikhlas seperti itu. Kemudian, ya kan? Apa? Ke bandara, masih mau datang ya? Ya, kita lagi. Jam berapa ini? Oh, ke bandara bisa jam 10. Jadi bayarnya sampai jam 10 nih. Enggak, dikit lagi, tenang aja. Masih itu turun jam 11. Insya Allah. Keluar dari airport itu nanti 1 jam, jadi jam 12. Baru keluar airport. Insya Allah ada waktu. Apa tadi? Ikhlas. Ya. Nah, kita Jawa tidak ingin dunia. Walaupun ada peluang dapat dunia, tapi nggak mau dunia. Ada peluang jadi raja, jadi menteri, ya kan? Tapi nggak mau. Peluang ada. Ada peluang untuk dapat istana, harta, tapi nggak mau. Contohnya apa? Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan? Namrud tumbang. Bukan Ibrahim menumbangkan, Allah yang menumbangkannya. Tapi istananya ada. Harta, tahta, wanita ada peluang di sana. Tapi Nabi Ibrahim tidak ngambil istana. Silakan ambil, saya nggak mau. Saya mau dakwah aja. Tuh. Tinggalkan istana. Terus Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun tumbang. Ya enggak? Istananya ada, harta ada, semua ada di sana. Nabi Musa tidak ke istana ngambil alih istana jadi raja, enggak. Silakan istana ambil, harta ambil, saya enggak, saya mau dakwah aja. Keliling dunia. Itu namanya ikhlas. Bersedia? Jadi dakwah kita ini tidak boleh ada niat untuk mendapat harta dunia, mendapatkan istana dalam dunia. Ini kita akan mencari tahta dan harta di akhirat dalam surga. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Kalau kamu pandang surga itu adalah kerajaan besar, masya Allah. Mulkan kabira. Allah itu maha kabir, maha agung, maha besar. Mengatakan kabir, berapa besar surga itu? Nggak terbayangkan. Jadi insya Allah kita cari surga di akhirat, insya Allah ya.
Nah, yang kedua, belum ketiga. Ke bandara katanya. Ya. Yang lain siap-siap aja. Kemudian menjadi harta. Cari harta nanti dalam surga aja. Apa yang ada dari Allah ya kita terima. Ya ada pun kita korban lagi. Bersedia insyaallah ya. Nah, kita juga untuk mendapat sifat yang mulia ini dan menebarkan hidayah, mendapat sifat yang mulia dan sifat sahabat dan menjadi asal hidayah, maka kita perlu mengerjakan usaha baginda Nabi Muhammad SAW, dakwah dan tabligh. Ini maksud hidup kita. Ada kewajiban, ada tugas, ada keperluan dan maksud. Keperluan ya makan minum, keluarga, pakaian, kendaraan, nikah, itu keperluan. Kewajiban ya syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu kewajiban. Kemudian maksud, tugas, dakwah ilallah, dakwah tabligh. Hadis mulia, ringkasnya, dengan dakwah tabligh ini usaha Nabi ini akan terjadi, akan dapat kita sifat yang mulia dan sifat sahabat. Dengan 6 sifat sahabat ini kemudian akan mencapai agama sempurna. Jadi 6 sifat ini tangga untuk mendapat agama sempurna. Untuk mendapatkannya dengan kita meluangkan waktu, berkorban dengan amalan dakwah dan tabligh, makomi dan intikoli. Intinya satu aja, pengorbanan. Pengorbanan yang ikut arahan para masyayikh kita. Akan dapat itu yang kita targetkan. Itu perbaikan diri dalam sifat dan sampai kepada sempurna agama aswida bagi seluruh manusia. Pengorbanannya kalau sahabat 3 tangga, 1/3, separuh seluruh masa dan harta. Itu sahabat. Maka ada namanya yang paling rendah 1/3. Namanya tertib Utsmani, Sayyidina Utsman. 1/3 harta, 1/3 masa. Di atasnya adalah Al-Faruq, ya kan? Tertib Faruqi, ya adalah Sayyidina Umar Faruq, separuh masa, separuh harta. Nah yang paling tinggi adalah tertib Siddiqi, adalah tertib daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, seluruh harta, seluruh masa. Pilih mana? Pilih mana? Nah kalau kita nih umat akhir zaman, mulainya tangga pertama ini nggak mampu matiin sahabat. Tangga pertama 1/10 masa, 1/10 harta. Bersedia? Setiap hari 2,5 jam, enggak. Setiap bulan 3 hari, setiap tahun 40 hari. Tapi namanya tangga itu harus naik kan, bukan berhenti di tangga 1 kan, betul enggak? Harus naik sampai tangga seluruhnya. Begitu sahabat itu pada awalnya 3 tangga itu, ya enggak? Tapi akhirnya ketika Nabi sebelum wafat, ya kan, seluruh masa, seluruh harta. Karena Nabi bersabda, innakum fi zamanin idza taraktum usra ma umur bihi halak. Perhatikan ini. Kalian di zamanku kalau kalian kurangkan 1/10, kalian akan dibinasakan. Tuh, sahabat kurang 1/10 dihancurkan. Sahabat tuh. Nah, saya di zaman ala ummati idza amilu bi usri ma umur bihi najah. Tapi akan datang suatu masa pada umatku ketika mereka mengorbankan 1/10 masa dan 1/10 harta, najah akan diselamatkan. Tuh. Itu dalil kenapa 1/10 masa. Itu adalah karena hadis Nabi SAW dalam kitab Sunan Tirmizi. Ya. Tapi seorang lagi, namanya naik tangga kan mau dari lantai 1 ke lantai atas kan? Tapi berhenti di tangga 1. Sampai atas enggak? Enggak nyampe. Tangga 2, tangga 3, tangga 5 baru nyampe. Begitu juga ya kan kalau naik mobil, ya enggak? Nah kalau starter itu mesin sudah hidup, terus gigi berapa mulai? Gigi 1 yang manual ya, gigi 1. Terus gigi 1 terus. Di jalan tol gigi 1 terus. Sampai Surabaya gimana tuh? Jebol tuh mesin, ya enggak? Harus oper gigi 2. Lebih cepat. Gigi 3, gigi 4, gigi 5. Itu. Gigi 1 itu 1/10 masa. Gigi 2 1/3 masa.
gigi 3 separuh masa, gigi 4 seluruh masa. Paham? Nah, kalau di Pakistan sudah sampai gigi 7. Taskinnya bukan 4 bulan, setahun. Kedua baru 7 bulan, ketiga baru 4 bulan. Nah, ini kita baru Indonesia nih, baru 5 gigi. Tapi saya lihat di keliling ini kebanyakan kaku gigi 1 terus. Maka nggak nyampe-nyampe. Pakistan gigi 5, gigi 7. Maka lihat sekarang bagaimana tuh. Maka kita perlu belajar ke Pakistan untuk belajar ngoper gigi. Presiden insyaallah ya. Nah, nanti Indonesia kalau kita seperti Pakistan, insyaallah akan sampai ke sana, ya kan? Jadi kalau ini sepersepuluh masjid adalah untuk umat Islam semua, bukan awal karkun, bukan. Sepersepuluh di umat Islam semua. Nah, karena ala umati bukan ala karkun, nggak ada dalilnya begitu untuk umat Islam. Maka diminta sepersepuluh masa. Kenapa umat Islam di dunia sekarang banyak tertindas, terhina, ya kan? Terbunuh. Kenapa? Karena tidak korban syarat 10 masa. Itu aja jawabannya. Nah, harus tanggal kedua, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5. Kalau gigi 2 itu adalah penanggung jawab halakoh. Itu mesti sepertiga masa. Syarat halakoh itu penanggung jawabnya ada sepertiga masa. Orang lama yang sudah lebih 13 tahun dalam dakwah itu gigi 2, sepertiga masa. Bersedia? Sehari itu 3 kali 2,5 jam. Sebulan 3 kali 3 hari. Ya enggak? Tuh. Dibagi begitu. Masjid pertama, masjid sendiri. Kedua, di masjid yang ada amal. Ketiga, masjid yang kosong amal. Begitu 3 hari, begitu. Jadi namanya fasalah aktif itu fasalah yang sepertiga masa itu maksudnya. Kalau dulu kan paham kita yang aktif, yang amal makomi. Ternyata bukan begitu kalau orang Pakistan bilang. Yang aktif itu, aktif adalah sepertiga masa. Nah, kalau penanggung jawab markas daerah ya, mas kabupaten itu separuh masa, ya kan? Nah, karena dia harus mengendalikan banyak halakoh. Kalau halakoh itu mengendalikan banyak masjid, bagaimana hidup semua lima amat di halakohnya, itu ada penanggung jawab halakoh, fasalah halakoh. Nah, kalau markas daerah itu yang tingkat kabupaten itu bagaimana seluruh halakoh itu hidup, yang belum ada harus hidup. Nah, kalau namanya provinsi separuh masa, itu bagaimana seluruh kabupaten ada markas. Contohnya, Jawa Tengah itu ada 41 kabupaten. Ada 9 markas. Dari masih 32 lagi belum ada markas, 32 kabupaten. Maka penanggung jawab provinsi di Jawa Tengah dan provinsi yang lain, contohnya, ya kan, itu minggu pertama fokus di Muhammadiyah, ya kan. Minggu kedua, keluar 3 hari di kabupaten yang ada markas untuk meningkatkan kerja, meluluskan kerja sesuai arahan masyayikh. Minggu yang keempat itu adalah di kabupaten yang belum ada markas. Nah, minggu keempat itu di Ancol 7 hari. Bersedia? La rohata badal yaum. Nggak ada istirahat lagi. Itu syaratnya menjadi penanggung jawab ke daerah dan provinsi. Nah, sekarang kalau yang di Ancol ini seluruh Indonesia seluruh masa. Nah, karena Indonesia 300 juta penduduknya, ya kan? Ada 1 juta masjid, ya enggak? Harus hidup semua 5 amal, itu tanggung jawab seluruh Indonesia tuh. Nah, kemudian 17.000 pulau. Nah, bagaimana itu bisa sampai kepada pulau-pulau itu? Karena Mas saya mengatakan, kalau ada 1 orang Islam di 1 pulau, kamu harus kirim datang jamaah ke sana. Tuh, itu target Mas saya itu. 1 juta masjid harus ada maktab. Maktab itu adalah tempat pengajian TPA anak-anak. Gitu. Supaya generasi kita muda selamat. Begitu. Ya kan? Itu target-targetnya seperti itu. Harus kita pikir bagaimana caranya. Maka kita harus ada percepatan kerja. Bersedia insyaallah. Nah, selanjutnya nanti ini masih akan datang mulai malam ini. Semua, ya kan? Kita tawajuh untuk memperhatikan. Akan diuraikan lebih detail lagi apa yang sedang. Ini baru pendahulunya aja. Nanti para masyarakat akan mendetailkan lagi, maka perlu tawadhu selama kita 4 hari di sini. Insyaallah ya. Nah, sekarang siapa yang niat, insyaallah nanti taskilnya adalah 5.000 orang ke Pakistan. Angkat tangan aja. Niat. Nah. Kok ada yang nggak angkat tangan nih? Angkat tangan Pak, angkat tangan. Angkat tangan. Masya Allah. Nah, nanti kalau mas saya nanti nggak angkat tangan, berdiri, angkat kaki nanti insyaallah ya. Baik, semoga Allah terima insyaallah.
Demikian kita amalan malam dijaga, ya kan? Tahajud pertama, kedua sholat hajat, yang ketiga zikir, yang keempat tilawat Quran, yang kelima istighfar di waktu sahur. Bersedia amalan malam semuanya. Insyaallah ya. Apalagi? Bapak sekalian yang mau kes dalam musyawarah ini, silakan daftar ke daerahnya masing-masing termasuk DKI. Yang negeri jauh, IPB 4 bulan, dalam negeri maupun luar negeri, Papua hari juga, silakan daftarkan namanya ke tim taskil daerah masing-masing termasuk DKI. Silakan Bapak sekalian. Jadi pesannya, ini masa yang datang semua dengan tertib, ya kan? Menunjukkan akhlak kita orang Indonesia, kasih saling tolong menolong bantu-bantu, ya kan? Hindarkan perselisihan. Selama di dalam ini kita maafkan semuanya, bersatu padu sehingga datang dari asbab kita ini akan hidayah seluruh Indonesia. Bersedia insyaallah. Subhanallah bandi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak sekalian yang belum daftar namanya di daerah masing-masing supaya daftarkan namanya di daerah masing-masing termasuk DKI. Silakan Pak. Yang IPB Pakistan maupun 4 bulan 40 hari. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على
الصلاة